apa sih yang menyebabkan koruptor hukumannya bisa diringankan, sedangkan saya hukumannya diperberat? Saya kalah terus seperti itu, ya lebih baik hukumlah saya hukuman mati, tidak apa-apa. Karena saya juga tidak tega bahwa anak harus menderita seumur hidup, padahal mereka tidak tahu masalah. Kok jadi menderita seumur hidup, dan apanya kok kita sebagai gaji bayar? Kan siapa yang akhirnya sampai gaji bisa diminta kembali? Apa salah saya? Padahal yang kerja jauh lebih banyak menurut kesaksian-kesaksian adalah saya, dan Purnomo tidak bekerja. Jadi Purnomo bekerja hanya sedikit, tapi disebutkan dengan jelas Purnomo hanya bekerja sangat sedikit. Lalu dari saksi saya mengutarakan secara jelas pekerjaan saya, mulai dari desain semua program, mulai dari pengetesan, mulai dari semua komputerisasi yang ada di PT Bluebird Taksi. Masih saya dikalahkan juga. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sih hukum berjalan dan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekarang saya sudah tambahan 2 perkara, 2 hukuman. Hukuman pengadilan, hukuman Mahkamah Agung ditambah lagi, atau disebut putusan Mahkamah Agung, ditambah lagi putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak memberikan nama putusan, tapi memberikan nama ini keharusan. Sekarang bagaimana? Apakah sah? Tapi ini berjalan. Jadi akhirnya saya pikir, apa sih yang menyebabkan koruptor hukumannya bisa diringankan, sedangkan saya hukumannya diperberat? Seandainya saya menganggap Bluebird banyak uang, apakah wajar? Itu yang saya curigai. Tidak, saya tidak menuduh, tapi wajar saja jika itu yang saya curigai. Lalu kita lihat lagi, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah berikutnya saya akan kena lagi, digugat lagi, diambil lagi? Karena sekarang putusan tidak lagi lewat Mahkamah Agung, tapi putusan tambahan. Putusan tambahan dengan nama, oh ini langsung eksekusi. Jadi saya juga berpikir, kalau orang lain, coba kita tanya rata-rata ibu-ibu, kalau anaknya harus menderita seumur hidup, dan itu pun tanpa suatu kesalahan dari anak, tanpa kesalahan dari ibunya, lalu anak harus menderita seumur hidup. Kira-kira akan bagaimana? Mereka milih apa? Mati sekalian atau tetap membiarkan anak dijajah oleh PT Bluebird Taksi? Ini lalu kita lihat lagi, kalau ini terjadi pada karyawan-karyawan, sekarang seandainya ini dijadikan jurisprudensi, jadi dijadikan contoh. Ini loh contoh, seorang karyawan bisa diminta kembali seluruh gajinya. Kira-kira akan bagaimana? Ibu itu akan menderita, akan sampai mati atau bagaimana? Kita tanya aja pada ibu-ibu. Sekarang yang saya harapkan juga, saya sedang PK supaya Mahkamah Agung, hakim-hakim agung supaya juga ikut merasakan. Kalau karena suatu hal terpaksa mengalahkan saya, lalu terus saja bisa ditambah-tambah, apakah tidak lebih baik dipercepat putusannya? Terserah putusan apapun, terserah pula apa yang akan saya lakukan. Tapi apakah tidak lebih baik begitu? Apakah Hakim Agung tidak akan menangis jika mereka tidak salah, tapi akhirnya anaknya harus menanggung sesuatu di mana orang tuanya tidak salah? Bagaimana? Itu yang saya pertanyakan. Jadi saya anggap sudah keterlaluan, dan di sini kalau mau dilihat, saya siapkan semua data untuk dilihat apakah saya benar, apa yang saya katakan benar atau tidak benar.
Untuk selanjutnya saya persilahkan pertanyaan-pertanyaan. Bu, saya dari Ras, Bu, ini kan kayaknya menarik untuk diviralkan lah balikannya. Ya. Ada intimidasi, ada kriminalisasi dalam kasus itu sendiri. Apakah Ibu nanti langkah-langkah selanjutnya akan bersurat ke kepala negara, terutama presiden? Karena ini dilihat banyak pejabat-pejabat dan seterusnya. Saya pikir nantinya begitu. Tapi sekarang saya pertanyakan, ini tanda apa sih kok koruptor yang kaya raya remisi terus? Saya dibandingkan dengan karena harta saya sudah diambil, maka saya kalah dari PT Bluebird Taxi. Akhirnya saya diperberat terus. Diperberat di luar jalur hukum. Kan kalau sudah Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung memutuskan, maka itu sudah inkrah, jadi itu sudah hukuman terakhir. Jadi tidak bisa sebetulnya ditambah, tapi ini ditambah saja. Bagaimana? Apa sih, ada apa di balik ini? Makanya bukan bisa membaca ada apa. Nah, itu langkah-langkah yang Sekarang kalau saya, ini maaf kalau saya salah menilai, tapi kalau saya lihat kok seperti yang dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apakah ini juga yang terjadi? Jadi akhirnya semua tergantung pada uang. Tapi maaf jika saya salah, bahwa sebetulnya salah menilai. Tapi kalau secara pintas lalu, ya wajar saja jika saya menilai saya kurang uang dibandingkan dengan PT Bluebird Taxi yang sudah mengambil harta-harta saya, sudah menggelapkan harta-harta saya, dan bahkan cukup banyak hak saya yang tidak dibayar, termasuk dividen tidak dibayar. Dan nanti saya tunjukkan lagi, yang akan datang saya adakan preskon lagi tentang bagaimana caranya Purnomo mengambil alih harta saya, dan apakah itu sah atau tidak sah. Jadi diputar saja. Saya mundur sebagai pengurus, langsung harta saya diambil. Ada berita negara itu dibolak-balik. Kemudian ada lagi lewat RUPS tidak memenuhi quorum, tapi tetap saja berjalan terus. Jadi saya pikir bahkan lebih ekstrim lagi, bahwa pada tahun 2015 dikatakan bahwa disebutkan harta itu setelah dihitung-hitung jatuhnya PT Bluebird Taxi itu minus. Karena apa? Hartanya cuma sisa 4,9 M, padahal hutang pribadi ke anak-anaknya Purnomo dan Chandra sebesar 10 M. Masuk akal nggak? Padahal hartanya berapa? Punya gedung yang begitu mewah, gedung di Mampang Perapatan. Kemudian mobilnya juga masih ribuan yang berjalan. Apakah ini masuk akal? Ini yang semua itu terlalu jauh dari akal sehat. Oke, bicara akal sehat, Bu, tapi kok ada satu protes dengan anak ibu untuk membalikan atau mau masuk dari perkara ini? Apa sih? Itu yang saya anggap keterlaluan, terlalu kejam. Bayangkan anak tidak terlibat, saya pun tidak salah. Masa gaji bisa dikembalikan? Padahal menurut kesaksian yang tidak bekerja itu justru Purnomo. Tapi saya yang harus membayar semua gaji. Itu pun masa ya gaji bisa diminta kembali. Kemudian pencemaran nama baik itu oleh wartawan. Kenapa enggak wartawannya dipanggil dulu? Kamu saksikan sendiri atau tidak? Jadi terlalu banyak keanehan. Saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin nanti saya akan minta pendapat. Kalau kita lihat hukum sekarang mulai berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan suasana pengadilan yang lebih baik daripada sebelumnya, supaya saya juga terhindar dari pengadilan yang terlalu aneh, yang betul-betul di luar nalar ya, di luar nalar lah apa yang terjadi. Mengenai putusan MA tambahan, Ibu mungkin ini kan katanya Ibu harus disuruh membayar kembali gaji-gaji karyawan di PT Bluebird. Nah, dari sana apakah sudah ada total
gajinya ditotalin sama pihak sana? Jadi gini, gaji itu sudah diputuskan di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sebesar 40 miliar. Lalu ada lagi pencemaran nama baik. Katanya karena itu tidak dapat pinjaman dari bank, macam-macam lah. Apakah benar? Buktikan dong kebenarannya. Jangan asal bicara. Kemudian